Oke, halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Tanggal 10 Februari kemarin, aku ngeliat dua berita meninggalnya dua anak kecil yang menurutku nggak masuk akal. Yang satu anak berusia 25 bulan, yang satu anak SD kelas 1. Dan meninggalnya nggak masuk akal. Untuk anak SD yang tinggal di Daejeon ini ditemukan meninggal dibunuh oleh guru sekolahnya sendiri. Jadi anak SD-nya ini ternyata lost kontak, orang tuanya nggak bisa menghubungi. Sehingga pada pukul 17.20 orang tuanya itu menghubungi kantor polisi untuk mencari anaknya. Kantor polisi bersama dengan staf sekolah mulai mencari anaknya di sekolah itu. Dan akhirnya ditemukan di lantai 2 di gedung sekolah. Dan ternyata saat ditemukan anaknya ini udah penuh luka tusukan pisau. Dan di sebelahnya juga ada guru lain. Nah, guru yang ada di sebelahnya anak SD ini adalah guru wali kelas SD kelas 2 yang juga merupakan guru penanggung jawab kelas ekstra setelah selesai pelajaran. Anak putrinya ini diakibatkan tusukan 40 pisau itu ditemukan dalam kondisi jantungnya udah nggak berdetak dan langsung dipindahkan ke rumah sakit, tapi tentunya tidak bisa diselamatkan. Sedangkan gurunya ini juga ada sedikit tusukan pisau tapi nggak terlalu parah dan saat ini katanya sudah dioperasi dan sedang recovery. Dan berdasarkan gurunya ini, dia sendiri bilang kalau dia yang membunuh anak SD-nya. Dan satu hal ataupun satu info yang ditambahkan lagi di dalam berita Korea adalah terkesan ini guru dan mengalami depresi dan bahkan mengkonsumsi obat depresi. Aku pun dulu pernah depresi dan pernah mengkonsumsi obat depresi kayak selama 2-3 tahunan. Tapi ini nggak masuk akal. Bisa dibilang ini salah satu cara untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Tapi untungnya pengacara dari pihak korban ataupun si anak ini bilang kalau ini merupakan suatu perbuatan yang tidak bisa diampuni dan alasan yang mereka berikan apapun itu merupakan sebuah alasan yang tidak bisa diterima. Dan hingga saat ini masih berjalan. Jadi nantinya itu nggak bakal diberitahu tepatnya mereka itu dihukum kayak apa atau gimana. Karena biasanya kalau korbannya itu anak kecil nggak dibuka secara penuh. Dan untuk kejadian ini diperkirakan gurunya itu manggil muridnya untuk ngikut. Ayo dek, kamu ikut aku. Nah, setelah diajak ke lantai 2 dan di situ dibunuh. Kesannya kayak gitu. Dan melihat kejadian ini, neneknya bilang kayak gini. Kalau seorang siswa ataupun siswi ke sekolah dan dibunuh sama gurunya di sekolah, gimana bisa kita itu merasa tenang setelah ngirim mereka ke sekolah? Ya toh. Dan ada satu berita lagi. Yang ini kejadiannya udah di akhir tahun 2024. Cuman karena korbannya ini adalah bayi berusia 25 bulan sehingga nggak diberitakan. Tapi karena sidangnya baru dibuka pada tanggal 6 Februari tahun 2025, ini beritanya baru mulai naik. Nah, jadi ada sepasang suami istri. Mereka itu usia 30 tahunan katanya. Kita nggak tahu tepatnya usia berapa. Dan mereka secara ekonomi itu nggak terlalu berkecukupan. Udah gitu, anak mereka itu lahir agak awal. Lebih awal dibandingkan tanggal seharusnya, jadi agak prematur lah, jadi sedikit kurang sehat. Udah gitu mereka kekurangan secara ekonomi dan dengan alasan itu mereka tidak memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh anaknya. Ditambah lagi mereka juga sering melakukan kekerasan kepada anak mereka, bahkan anaknya itu sampai punya banyak luka memar, ditambah lagi dengan patah tulang. Dan ini menjadi terus memburuk hingga pada tanggal 15 Desember, anaknya itu nggak tahu ya, mungkin dia nangis atau gimana. Biasalah, anak masih di bawah 5 tahun kan ya masih lebih sering nangis ya. Atau karena itu salah satu cara mereka mengekspresikan ketika tidak nyaman. Nah, bukannya dipeluk ataupun dipenuhi kebutuhannya, orang tuanya ini malah memberikan saus makanan yang sangat pedas yang kita kenal yaitu saus buldak kepada anak berusia 25 bulan. Bayangkan, dikasih buldak. Gimana? Tentunya kepedesan dan nangis. Dalam kondisi itu, tahu nggak anaknya dikasih apa? Soju. Tahu soju kan? Minuman keras ya, yang ada alkoholnya gitu. Persentase sekitar 16-19%, beda merek agak beda. Tapi dikasih soju. Tentunya anaknya menjadi lebih buruk lagi. Setelah itu, sojunya ini dimasukkan ke dalam botol obat, seolah-olah kayak obat dan diminumkan lagi kepada anak itu. Sehingga keesokan harinya, tanggal 16 Desember, anaknya meninggal. Awalnya orang tuanya itu berusaha untuk menutupi kejadian ini kayak biar nggak ketahuan sama orang luar. Tapi berjalannya waktu mereka sendiri nyadar kalau mereka nggak bakal bisa menutupi ini terus menerus sehingga mereka menyerahkan diri. Dan anak yang ditemukan, bayangkan, udah meninggal, luka memar, tulangnya udah banyak yang patah, udah gitu meninggal diakibatkan dikasih buldak sama
Dan kasus ini seperti yang udah aku sampaikan tadi, sidangnya kan dibuka pada tanggal 6 Februari ya toh. Pihak pengacara dari orang tua mereka bilang kayak gini. Ini yang bikin aku kayak wah nggak masuk akal. Terdakwa saat ini sangat menyesali atas perbuatan mereka. Dan terdakwa tidak memiliki tujuan ataupun keinginan untuk membunuh. Hanya saja anaknya berakhir dengan kematian. Oke, buat yang bingung dan kayak jarang ngikutin sidang-sidang, ini artinya gini, terdakwa ini loh nggak ada tujuan membunuh, cuman ya sebatas melakukan sebuah perbuatan yang agak berlebihan, tapi nggak ngira anaknya bakal meninggal. Yang berarti mereka itu nggak pengen dihukum dengan hukuman pembunuhan, alias pengen mendapatkan hukuman pemukulan ataupun kekerasan pada anak, bukan pembunuhan gitu. Dan yang lebih parah lagi, kedua kejadian ini dua-duanya terjadi di ya aku nggak tahu apa yang terjadi di zaman sekarang, tapi ini ada satu kejadian yang pengen tak bagikan. Boyo, karena mungkin aku juga sekarang orang tua lihat kejadian kayak gini kayak lebih relate dan di satu sisi lebih nggak paham lagi kok iso ada orang yang bisa kayak gini.